Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dan para mahasiswa sekalian yang Ustaz cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan bisa bermanfaat dan bisa kita daya gunakan untuk sebaik-baiknya amal soleh kita dalam rangka menambah timbangan kebaikan kita demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara pada tema pertemuan yang ke-berapa ini? Yang ke-5 ya, tentang ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa majaz ya. Atau kalau kita membuat sebuah makalah, nanti para mahasiswa sudah ada panduannya ya. Al-majaz fil Qur'anil Karim, majaz di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana nanti mahasiswa hendaknya bisa melakukan sebuah pelacakan-pelacakan ayat Al-Quran mulai dari juz pertama sampai juz 30 sesuai dengan nomor absensi mahasiswa di siakatnya masing-masing. Tetapi tentunya kita melakukan review ulang tentang materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan pekan yang lalu tentang majaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, majaz secara definisi adalah al-lafdul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'nal asri. Yang terjemahnya adalah bahwa majaz adalah lafadz yang digunakan bukan pada makna aslinya, lafadz yang difahami bukan pada makna preferensinya, bukan pada makna denotatifnya, tetapi ia kemudian dipalingkan ke makna yang lain karena adanya indikator yang memalingkan dia, adanya qarinah yang menjadikan ia harus memalingkan ke makna yang lain, dan karenanya kemudian tidak memungkinkan untuk dimaknai dengan makna aslinya. Itu definisi sekaligus penjelasan dari majaz yang sudah kita bahas pada kesempatan pekan sebelumnya. Baik, dalam contoh yang sederhana pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahwa kata kursi ya, kata kursi adalah lafadz yang memiliki makna benda yang terbuat dari kayu atau batu, atau besi, atau apa lagi ya, bisa dari plastik mungkin ya, yang memiliki sandaran, memiliki 4 kaki, berfungsi sebagai tempat duduk. Itulah kursi. Tetapi ketika kata kursi itu dipakai dalam konteks yang berbeda, misalnya Bapak Jokowi berebut kursi RI 1 dengan Bapak Prabowo, tentu kata kursi yang dimaksud bukan tempat duduk, tetapi kursi yang dimaksud adalah kekuasaan, yang dimaksud adalah jabatan. Jadi kursi yang secara preferensi ia bermakna tempat duduk, ia berubah menjadi makna yang lain. Kata wajah ya, wajah adalah anggota tubuh manusia yang memiliki indera penglihatan, namanya mata, indera pencium, hidung, indera pendengar, telinga, indera untuk merasa, mengecap, mulut, dan seterusnya. Ya, itu preferensi makna kata wajah. Tetapi ketika dalam Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetap langgenglah wajah Tuhanmu, maka tentu tidak mungkin kita memaknai wajah Tuhanmu dengan wajah yang memiliki indera dan lain sebagainya. Karena itu ini harus kita palingkan, kita takwil ke makna yang lain. Wajah artinya dzatullah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maknanya adalah wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetap langgeng zat Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan sampai kapanpun saja.
Lah, memalingkan makna dari satu makna yang preferensi dasar ke makna yang lain, inilah yang disebut dengan majaz. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini lagi-lagi kita mereview ulang. Jadi, bahwa ada kaitan antara lafadz yang tertutur dengan lafadz yang dimaksud. Antara makna tertulis dengan makna yang tersirat. Antara makna satu dengan makna dua. Antara makna tekstual dan makna kontekstual. Itulah yang disebut dengan qarinah. Atau juga disebut dengan alaqah bainal ma'nal maktub wal ma'nal maksud. Sehingga kemudian nanti akan melahirkan pengkategorian majaz. Ya. Kemarin ada majaz, ada dua secara umum, ada majaz mursal, ada majaz isti'arah. Ya. Majaz mursal, majaz yang antara makna yang tertulis dengan makna yang dimaksud tidak menjadi tasbih, ya. Tidak menjadi tasbih, tidak berupa penyerupaan. Nah, begitu. Tetapi kalau majaz isti'arah, kadang disebut dengan isti'arah saja, adalah antara makna yang tertulis dengan makna yang dimaksud ada keserupaan atau bisa dibuat menjadi tasbih. Contoh yang tadi adalah contoh tasbih, contoh majaz mursal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Antara wajhu dan zat tidak bisa dibuat penyerupaan, tidak bisa. Al-wajhu kadzati, al-dzati kal-wajhi, tidak bisa. Ya, itu namanya majaz mursal. Sementara kalau majaz isti'arah, antara makna yang tertulis dan makna yang dimaksud ada atau bisa dibuat menjadi penyerupaan atau menjadi tasbih. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kata as-sirat maknanya jalan. Jalan yang dilalui. Tetapi tidak mungkin kita minta ditunjukkan ke jalan menuju yang bisa kita lalui dengan naik sepeda. Tentu bukan itu yang dimaksud. As-sirat yang dimaksud adalah ad-din al-mustaqim. Ad-din. Sehingga kemudian yang tertulis adalah as-sirat, tetapi yang maksudnya adalah ad-din. Sehingga nanti bisa dibuat menjadi penyerupaan. Ad-din kas-sirat. Ad-din kas-sirat. Agama itu laksana jalan. Ya, pola seperti ini yang disebut dengan majaz isti'arah. Atau kadang orang sering menyebut isti'arah saja. Nah, penjelasan tentang majaz mursal sesungguhnya sudah panjang kemarin Ustadz sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah, maka dalam pelacakan ayat ini mungkin Ustadz akan lebih banyak mengeksplor ayat-ayat yang memiliki nuansa isti'arah atau majaznya majaz isti'arah. Satu contoh ya. Contoh nanti para mahasiswa bisa melihat makalah dalam laman yang sudah Ustadz buat. Satu contoh ayat dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendah hatian, sayap kerendahan dari kasih sayang. Nah, lafadz ini yang akan kita analisis. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah bagi mereka berdua, bagi kedua orang tua, sayap kerendahan, sayap kesantunan dari kasih sayang. Nah, disinilah kemudian yang kita permasalahan adalah kata janah. Tentu ini konteksnya konteks manusia, ya, seorang anak, ya. Tidak mungkin manusia memiliki janah, tidak mungkin dia memiliki sayap, ya. Oh, sayap yang mana? Ya, kata janah itu tetap kita pahami secara preferensi adalah sayap, dan tidak mungkin kita memaknai janah dengan sayap. Nah, karena itulah maka kata janah nanti akan kita takwil kemana yang lain. Apa yang dimaksud dengan janah? Nah, tentu janah di situ tuh karena sayap itu adalah sayap itu biasanya kan kalau dikepakkan, kalau burung memiliki sayap lalu dikepakkan, itu kan tanda kesombongan, tanda keangkuhan, seolah-olah kan begitu. Nah, maka kalau wakhfid lahuma janahadzulli min rahmah, maka rendahkanlah keangkuhanmu yang seperti sayap itu.
rendahkanlah keangkuhanmu yang seperti sayap itu, atau rendahkanlah kesombonganmu yang seperti sayap itu. Nah, maka ini nanti seolah akan bisa dibuat menjadi tasbih, misalnya at-takabbur kal junah atau kal janah, maaf. At-takabbur kal janah. Sifat sombong seperti sayap. Maka kesombongannya harus direndahkan, sayapnya harus dikatupkan. Seperti itu. Hanya kemudian dengan bahasa lain, tasbih, majas isti'arah itu kan sesungguhnya sama dengan tasbih yang diambil salah satu musyabahnya. Ya, para pemirsa, para mahasiswa sekalian, kalau tadi Ustadz membuat contoh al-janah, itu kan sama dengan at-takabbur kal-janah. Maka kata takaburnya dicabut, tidak ditulis. Yang diungkapkan adalah al-janah saja. Nah, maka hanya musyabah bihnya saja. Maka pada saat itu kategorinya adalah kategori majas isti'arah. Nah, kalau kita sudah ketemu bahwa ini adalah majas isti'arah, ya, tentu harus ada alasan kewacanaan. Jadi kalau tadi para pemirsa, tadi ada 3 hal yang tentu harus kita analisis. 1, kategori majas. Kita bisa menyebut sebagai majas isti'arah karena alasan yang tadi. Yang kedua adalah apa alasan kewacanaan? Mengapa yang dipakai adalah kata janah? Ini yang kita maksud. Nah, seringkali mahasiswa belum bisa mengeksplor penjelasan versi balaghah. Jadi ingat, yang kita ingin kupas di sini adalah aspek balaghah, bukan aspek nahwu, bukan aspek tafsir secara umum, tapi nilai sastranya. Jadi kenapa janah yang dipakai? Nah, kenapa janah? Nah, disitulah kemudian di dalam berbagai macam ayat akan bisa akan bisa dieksplor dari tafsir para ulama. Kita akan menjadi tahu bahwa memang sayap itu adalah sebuah organ yang biasanya dipakai untuk menunjukkan kesombongan. Nah, jadi sekali lagi, sayap adalah organ di hewan yang biasanya dipakai untuk menunjukkan kesombongan atau pamer sesuatu. Para pemirsa bisa melihat kalau ada burung elang itu yang gagah, kegagahannya ditampakkan dengan cara dikepakkan sayapnya. Sayapnya itu benar mengepak. Kalau para pemirsa melihat misalnya ada burung merak yang ingin menarik lawan jenisnya, maka dia akan mengepakkan sayapnya. Nah, jadi memang kenapa yang digunakan kok sayap? Karena memang sayap itu adalah sebuah organ yang dipakai untuk menunjukkan kesombongan, untuk pamer kehebatan, untuk menunjukkan keindahan, menunjukkan ketinggian, kelebihan, dan lain sebagainya. Maka dipakailah kata sayap dan bukan kata yang lain. Nah, seperti itu. Inilah alasan kewacanaan yang kita maksud. Jadi para pemirsa, para mahasiswa tentu harus mencari kalau nilai majasnya itu ada pada kata janah, itu maksud kami uraian pada alasan kewacanaan adalah mengapa janah yang dipakai untuk menjadi pola di dalam majas isti'arah. Kenapa tidak pakai kata kaki, kenapa tidak pakai kata tangan, kenapa tidak pakai kata kepala, dan lain sebagainya. Ini yang kita maksud. Dan seringkali mahasiswa belum bisa mengeksplor itu. Nah, inilah karena itu pada kesempatan kali ini, dalam pelacakan ini, dan seminggu ke depan, para mahasiswa harus sudah bisa menjelaskan mengapa sayap yang dipakai. Nah, nanti kalau ketemu pada bentuk yang lain, maka alasannya juga gitu. Itu yang dimaksud dengan alasan kewacanaan. Jadi bukan sekedar menjelaskan ayat ini turun di Makkah, ayat ini ada sekian ayat. Bukan itu. Itu kajian tafsir. Kita tidak sekedar itu. Kita ada nuansa yang lebih, yakni ada nuansa sastra. Karena balaghah adalah berbicara tentang sastra. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek estetika atau nilai estetika apa yang dipakai ketika seseorang atau ketika Al-Quran itu mencantumkan lafadz janah. Kenapa? Ada nilai seni apa sih yang dipakai kok
waqfid lahuma janahadzulli, rendahkan sayap kesombonganmu itu. Nah, di sini kemudian para pemirsa, para mahasiswa akan bisa membuat sebuah rasionalisasi. Tentu kita tidak ingin lepas dari bagaimana ulama. Salah satunya adalah kalau dalam At-Ta'birul Fanni lil Qur'anil Karim, karya siapa? Insyaallah Said Qutb ya, dalam At-Taswir Al-Fanni fil Quran, At-Taswir Al-Fanni fil Quran, karya Said Qutb. Ini semuanya sebuah tafsir yang menjelaskan nilai-nilai sastra, nilai-nilai seni. Ada nilai seni apa di dalam penuangan ayat-ayat Al-Quran? Nah, salah satunya, coba, kenapa yang digunakan adalah sayap? Nah, di sini di makalah para mahasiswa sudah bisa melihat nanti, dalam batin pembaca terdapat gambaran gerak orang yang merendahkan lengan tangan di hadapan orang tuanya. Ya, kalau kita sebagai orang Indonesia tentunya ingin sopan adalah dengan menggelayutkan tangan kita. Jangan kemudian mengangkat tangan kita. Tanda kesopanan. Bagi orang Jawa terbayang pengalamannya bersifat merendahkan bahu kanannya saat berjalan di dekat orang tua. Juga terbayang perilaku bawahan di suatu kerajaan berjalan merunduk ya, atau berjongkok meninggalkan perhelatan raja. Seperti itulah. Jadi ada nilai keindahan, ada nilai estetika. Kenapa yang dipakai adalah janah, dan lafadznya kemudian waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Seperti itulah. 3 aspek sudah kita bahas, mulai dari pengkategorian, kategorisasi, kemudian aspek kewacanaan atau alasan kewacanaan, dan yang ketiga adalah nilai estetika atau nilai seni. Baik. Berikutnya, mahasiswa sekalian, nanti bisa mahasiswa lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah. Misalnya, ayat 16, ketika Allah sedang memberikan gambaran orang munafik. Orang munafik itu digambarkan, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang ishtaraw, membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Ini apa? Kenapa kok membeli kesesatan dengan petunjuk? Kenapa tidak membeli petunjuk dengan kesesatan? Memang ini orang munafik. Jadi seolah dia itu sudah punya petunjuk. Petunjuk itu seolah tidak dipentingkan, sehingga ia tukar, ia buang, ia lebih memilih ad-dhalalah. Terbayang gitu ya? Jadi orang munafik adalah orang sesungguhnya oleh Allah telah diberikan petunjuk. Yang dalam ayat lain dikatakan matalhum kamathal ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la ya'lamun la yusirun. Ya. Mereka itu seperti orang sudah membawa lampu, dalam gelap gulita dia bawa lampu, benar-benar dia sudah benar, sikapnya sudah benar, membawa lampu untuk penerangan ketika di kegelapan malam. Tahu-tahu lampu itu kemudian dibuang. Nah, tentu dia akan berada dalam kegelapan lagi. Nah, seperti itulah orang munafik. Orang munafik itu kan orang yang sudah mendapatkan penjelasan keislaman, ya, tapi kemudian ia mengabaikan itu. Karena itulah maka dalam definisinya orang munafik adalah orang yang yudhirul iman wa yubtinul kufra. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah orang munafik. Nah, orang munafik tadi, sikap orang munafik tadi digambarkan di dalam Al-Quran, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan, ya, membeli kesesatan dengan modal dia petunjuk. Itulah orang munafik. Nah, kita ingin membahas kata ishtaraw itu. Kata ishtaraw. Jadi, ishtaraw adalah lafadz yang memiliki nilai majas. Kenapa? Karena tidak mungkin kita memaknai orang munafik itu lalu melakukan jual beli dengan ini seperti jual beli uang ditukar dengan barang, tidak mungkin begitu. Karena itu kata ishtaraw pasti tidak dimaknai dengan makna preferensinya, pasti harus ditakwil kemana yang lain. Nah, karena itu apa? Nah, karena itu maka al-istibdal, mengganti hidayah dengan petunjuk, ya. Istibdalul hidayah bid-dhalalah,
itu kal ishtira. Nah, seperti itu. Mengganti petunjuk dengan kesesatan seperti atau laksana jual beli kesesatan. Nah, maka kalau sudah begitu, ini kan bisa dibuat menjadi tasbih, bisa dibuat menjadi tasbih yang musyabahnya dihilangkan. Karena itu ini tetap berkategori tadi sebagai apa tadi? Majaz mursal. Majaz mursal. Nah, pengkategorian yang pertama sudah kita dapatkan. Tinggal nanti kemudian apa alasan kewacanaan? Mengapa menggunakan kata ishtara, ishtaro? Ishtara, ishtaroya, ishtarau. Berarti ini bentuk jamak, kan ada wawu jamak. Nah, nanti para mahasiswa juga bisa melihat di dalam makalah sudah Ustaz cantumkan bahwa menurut Said Qutb, jadi bahwa orang-orang munafik tersebut menolak ajaran Nabi Muhammad SAW karena iri dan dengki. Sehingga tindakan menjual diri, bersikap kafir terhadap kenabian Nabi Muhammad dipersepsikan sangat jelek sekali dan digambarkan dengan jual beli. Nah, seperti itu. Kenapa jual beli? Karena orang menjual beli. Orang jual beli itu misalnya, saya punya uang, tapi saya kan tidak bisa kenyang dengan uang. Saya sesungguhnya tidak butuh uang. Saya itu butuh makanan. Maka saya menukar uang saya dengan makanan. Makanan itu yang saya lebih butuhkan. Seolah-olah uang saya buang, saya tukar dengan makanan. Karena saya lebih membutuhkan makanan dan tidak membutuhkan uang. Tapi saya punya uang, maka uang saya tukar dengan makanan. Maka begitulah pengibaratan orang munafik. Orang munafik itu sudah mendapatkan petunjuk, tapi seolah-olah dia tidak membutuhkan petunjuk itu sehingga ditukar dengan kesesatan. Nah, bahasa tukar-menukar inilah kemudian digunakan kata ishtira atau jual beli. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, nanti baru yang ketiga, aspek estetika apa di dalam lafadz yang memiliki nilai, yang memiliki nilai majaz isti'arah tadi. Aspek estetika apa di dalam lafadz ishtarau. Nah, nanti para mahasiswa, para pemirsa sekalian juga bisa melihat nanti bahwa di situ ada persamaan lafadz. Nanti bisa dibaca dari awal atau paling tidak 10 ayat sebelumnya atau 5 ayat sebelumnya dan 5 ayat sesudahnya. Nanti para pemirsa akan mengetahui ada satu sifat paralelisme, sifat kesepadanan di dalam penggunaan lafadz-lafadz itu. Nah, silakan nanti bisa dilacak kembali di 5 ayat sebelumnya dan 5 ayat sesudahnya di surat Al-Baqarah tadi. Allahu a'lam. Baik, kita tidak banyak menyampaikan satu lagi para mahasiswa sekalian. Nanti mahasiswa bisa melihat masih di surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Bukan demikian yang benar, ya. Barang siapa yang berbuat dosa, man kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan perilaku dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu. Ahatat itu kan mengitari. Apa yang mengitari? Khati'atuhu. Dosanya itu mengitari. Ingat, kita bicara tentang dosa, dan dosa itu berperilaku mengitari. Nah, orang itulah termasuk penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Nah, yang kita bahas adalah sayyi'ah yang ahatat. Ahatat bihi khati'atuhu. Kesalahannya, dosanya itu mengitari. Pertanyaannya, emang kesalahan itu bisa mengitari begitu? Nah, ini para mahasiswa, kita bisa menjelaskan dengan penjelasan yang lain. Yang tadi sudah, tapi kita akan menjelaskan dengan penjelasan yang lain. Jadi bahwa khati'ah, sebuah kesalahan yang ini sesungguhnya kan konsepsional. Anggaplah ini benda mati, tapi ia dipersepsikan seperti benda hidup yang seolah-olah ia bisa mengitari, gitu. Seolah ia bisa berputar-putar. Karena ia bisa berputar-putar itu kan manusia. Nah, inilah yang di dalam bentuk majaz disebut, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan personifikasi atau majaz taskhis. Nah, taskhis bisa disebut dengan yang lainnya majaz isti'arah. Isti'arah yang apa? Isti'arah makniyah.
Nah, nanti para pemirsa bisa melacak kembali. Ini pengkategorian yang pertama. Ya. Atau dengan bahasa yang lain adalah karena majas itu adalah tasbih yang dibuang musyabahnya, kemudian musyabah B-nya digantikan oleh salah satu sifatnya. Ini agak susah memang. Untuk penjelasan yang model yang kedua ini agak susah, karena itu Ustaz tidak memakai yang kedua ini. Ya. Jadi seperti pola tasbih dan dicabut musyabahnya, tapi musyabah B-nya diganti dengan salah satu sifatnya. Nah, jadi nanti ini kan sedang menyerupakan, apa namanya, ahatat itu, apa namanya, melingkari, mengepung, melingkari atau mengepung. Jadi banyaknya dosa itu seperti mengepungnya dosa. Nah, yang mengepung, yang bisa mengepung itu adalah tentu manusia. Ini diwakili dengan salah satu sifatnya. Ini yang disebut dengan at-taskhis. Nah, nanti para mahasiswa juga akan bisa mencari mengapa atau apa alasan kewacanaan penggunaan majas ini. Nah, di sini kita sebutkan, nanti silakan dibaca, bahwa karena banyaknya kesalahan itu, Allah menyebut bahwa kesalahan telah mengepungnya untuk menggambarkan bahwa mereka tidak bisa lolos dari hukuman Allah. Imam As-Sabuni mengemukakan bahwa banyaknya kesalahan diibaratkan dengan serdadu yang mengepung musuhnya dari segala arah. Nah, jadi ini kenapa ini disebut dengan ahatat? Kenapa pakai kata ahatat? Karena yang bisa ahatat itu adalah manusia yang selalu bisa mengepung gitu. Jadi kesalahan diberi predikat mengepung karena kesalahan yang diperbuat Bani Israel sangat banyak dan tidak mungkin diampuni. Nah, seperti itulah aspek alasan kewacanaan penggunaan lafaz ahatat khati'atuhu. Nah, dan yang terakhir, kemudian apa nilai estetika? Ya? Apa nilai estetika yang ada? Said Qutb lagi-lagi mengatakan bahwa seorang yang pernah melakukan dosa, hidupnya dibayangi dengan kejahatan. Dan semakin banyak kejahatan yang dilakukan, akan semakin dihantui oleh bayangan kejahatan-kejahatan. Kondisi batin seperti itulah yang ditampilkan secara fisik. Nah, jadi ada nuansa menampilkan sesuatu yang sifatnya konsepsional dengan sesuatu yang sifatnya indrawi. Sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Masih ingat kemarin bahasan tentang tasbih? Jadi salah satu pengkategorian tasbih adalah ada tasbih yang jenisnya mentasbihkan antara yang makul dengan yang mahsus. Sesuatu yang tidak terindra dengan sesuatu yang terindra. Sesuatu yang konsepsional dengan sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang yang abstrak dengan sesuatu hal yang konkret. Nah, seperti itulah. Ini gambaran nilai estetika di dalam penggunaan lafaz kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu di dalam surat Al-Baqarah ayat 81 ini. Nah, inilah para mahasiswa sekalian yang harus saudara cari dan saudara lakukan pelacakan. Sekali lagi perlu kita ingatkan, saudara melakukan analisis balaghah, bukan melakukan analisis tafsir, apalagi bukan analisis bahasa Arab semata. Bahwa bahasa Arab membantu, tafsir membantu, iya, tetapi nuansa lebih dalam kajian kita adalah kajian balaghah, bukan yang lain. Nah, karena itulah mahasiswa tentu harus memilih tafsir-tafsir yang lebih memiliki nuansa balaghah. Mohon maaf, saya kadang-kadang ini mahasiswa kadang agak serampangan di dalam memilih tafsir. Kitab tafsir itu memiliki karakternya masing-masing. Kita tidak menafikan ada para ulama yang memang memiliki fokus di bidang nahwu. Misalnya Al-Kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari, itu nuansa nahwu. Kalau Ustaz mau menganalisis nahwu, kenapa kok dipakai, kenapa ada tambahan bi, kenapa tidak, kenapa ada al, kenapa tidak, ini Zamakhsyari. Luar biasa. Tafsir Al-Alusi, tafsir Baidawi. Ya. Kalau saudara ingin mencari padanan kosakata, maka tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, ia lebih meramu, ya, mentafsirkan ayat berdasarkan kosakata yang lain, sehingga kita sangat kaya akan kosakata. Ini tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain.
Tapi ada tafsir-tafsir yang memiliki nuansa-nuansa balaghah. Salah satunya tafsir yang modern misalnya, Shoffatut Tafasir, Syekh Ali As-Sobuni mentafsirkan itu. Baik nanti di dalam Shoffatut Tafasir atau di buku atau tafsir beliau yang lain, misalnya kitab Ruwayul Bayan. Di belakang selalu ada nanti aspek balaghah yang bisa saudara, bisa para mahasiswa sekalian jadikan rujukan beliau. Jadi beliau sudah membuat analisis di belakang tafsir itu, ada nuansa balaghahnya, baik itu ilmu ma'ani, badi ataupun bayan. Nah, seperti itu para mahasiswa sekalian dan para pemirsa. Mudah-mudahan ini ada pengayaan bagi kita, ya, termasuk juga yang menonton tayangan ini yang bukan mahasiswa, tidak mengapa. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin kita selalu memaknai ayat Al-Quran secara tekstual. Karena itulah maka disinilah kita bisa memberikan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang maunya mentafsirkan ayat secara tekstual. Bahwa tidak setiap lafaz Al-Quran itu kita fahami secara tekstual, karena ketika kita fahami secara tekstual, kadang satu bertentangan dengan nalar logis kita. Nalar logis kita. Tidak mungkin misalnya kata kursi difahami dengan tempat duduk lalu melebar tempat duduknya Allah. Itu akan agak lucu penafsiran seperti itu. Karena itu kata kursi ditakwil di makna yang lain. Atau kemudian mungkin tidak hubungan dengan nalar, tapi hubungan dengan akidah. Akidah kita tidak memungkinkan memahami seperti itu, karena akan berbenturan, karena akan mentajasum Allah, menganggap Allah itu berjisim, seperti lafaz tadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tadi. Wajah Allah. Lalu kita fahami Allah punya wajah. Wajah itu adalah anggota tubuh, punya mata, punya alis, punya hidung. Na'udzubillah min dzalik. Penafsiran semacam itu akan menjadikan kita melenceng dari makna Al-Quran, tersesat, dan menjadikan kita menjadi orang yang tidak memahami apa sesungguhnya maksud Allah di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu para pemirsa. Sebagai penutup, mudah-mudahan ada hikmah dari pembahasan kita kali ini, bahwa kita ingin menyadarkan bahwa Al-Quran bukan karya biasa. Al-Quran bukan karya narasi biasa. Al-Quran ada nilai sastra, nilai puisi, nilai bayan, nilai badi. Sedemikian dangkalnya kalau kita memahami Al-Quran hanya dengan preferensi lafaz yang ada saja. Itu bukan karena Qurannya, tetapi karena nalar kita, otak kita, akal kita tidak kita fungsikan untuk bisa mendalami Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu seperti lautan. Bagi orang yang tidak bisa apa-apa, dia cukup memandang Al-Quran, memandang lautan, sudah menjadi sebuah kenikmatan. Tapi bagi yang ingin mencari kemanfaatannya lebih, dia bisa cari garamnya. Bagi yang punya kapal, dia bisa cari ikannya. Bagi yang bisa nyelam, dia bisa cari tiram dan mutiara. Nah, seperti itulah para pemirsa dan para mahasiswa sekalian. Semoga Allah merahmati kita sekalian dan menjadikan kita orang-orang senantiasa bisa berjuang di jalan Allah melalui jalur thalabul ilmi. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.